merugikan orang lain. Ini pendusta ini merugikan orang lain. Ada pian di sana di Banjar, orang berajiaan di Banjar malam minggu. Orang berajiaan yang bebuahan lahong. Habis itu ada nini keluar tengah malam betakon lawan orang, cok je, itu orang bapaan ya aja, itu nih orang berbagi gulaan. Oh man, ini semangat bana mendatangi, antri juga 4 antri, orang rajia nih, antri sini paling belakang. Pas giliran nini takipik polisi. Nih ujar polisi, pian nih mayu apa lagi nih, kawa apa lagi pian nih. Aku coba aja sini melomo kawa aja lagi. Gulaan. Fi hadis al-qudsi ana jalisu man dzakarani. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tempat ini maupun yang berada di mana-mana, hatta di alam barzakh. Wabil khusus Al Habib Umar bin Jindan, kita doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanjutkan visi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkat para habaib kita semua dimasukkan ke dalam surga. Dan guru-guru kita, para pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita doakan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur mereka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat semua derajat mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadirin wal hadirat, wabil khusus pasukan pilot beban penerbangan, kan bukan pilot itu. Mudah-mudahan selalu istiqamah di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang hadir mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajat dunia dan akhiratnya, dan mudah-mudahan diampuni dosanya seumur hidupnya, dan mudah-mudahan yang belum kawin mudah-mudahan cepat kawin, yang bisi hutang lunas hutang-hutangnya, dan mudah-mudahan yang belum haji mudah-mudahan tahun depan bisa berhaji, bisa berumroh setiap bulan, sarumahan lawan kucing-kucingnya. Mudah-mudahan yang hadir berataan sugih mendadak, mati mendadak juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur malam hari ini adalah malam mulia, malam yang kita duduk di sini berhadir bersama kita Habibuna Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani, aku duduk bersama orang yang bersolawat kepadaku, aku menjadi teman duduknya bagi orang yang mengingat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita rasakan kehadiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kita duduk di sini bersama Nabi Muhammad. Lantas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Kalau di situ ada kekasihku Muhammad, wa ma kana Allah liyu'adzibahum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan azab, tidak akan memberikan musibah kepada kalau di tempat itu ada kekasihnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti sudah dipastikan di tempat ini tidak ada yang namanya virus yang jahat,
Yang ada hanya virus cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di tempat ini insya Allah tidak ada yang namanya copet 19. Tidak ada wabah, tidak ada musibah. Yang ada di sini hanya rahmat, yang ada di sini hanya nikmat, yang ada di sini hanya barakat. Semuanya yang hadir di sini ulun yakin seyakin-yakinnya 1.000.000% di tempat ini kada ada corona. Tidak ada yang namanya corona. Apalagi corona kolor Mama Erna. Tidak ada di sini corona. Ulun seyakin-yakinnya. Ulun dari tadi masuk bib, dari muka sana ulun masuk ke dalam sini, ulun yakin. Kenapa? Karena dari tadi ulun lihat kada ada yang pakai maskernya. Seekong-ekong kada ada yang pakai maskernya. Itu ulun yakin benar corona kada ada lagi. Ada tadi seekong babinian itu gin senonoh pakai masker ya diandaknya digulu juga. Percuma gue. Tapi alhamdulillah walaupun ada juga coronanya datang ke sini nyana bersolawat bener kada bakalan kita dikenakan oleh corona. Kenapa? Karena di situ ada kekasihnya Sayyiduna wa Maulana. Dan hikmah dari acara ini begitu banyak hikmahnya yang kita dapatkan. Ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mantiqan wa asdaqa ya ahlal wara mantiqan wa asdaq. Tiap-tiap ucapan Nabi, tiap-tiap yang keluar daripada Nabi itu semua wa asdaq, pasti yang paling jujur. Kada pernah Nabi itu berdusta, kada pernah berkeramput, pasti jujur. Maka hikmah yang kita petik daripada acara-acara maulid di mana-mana yaitu kejujuran. Maka daripada itu keluar dari tempat-tempat maulid tidak ada lagi hoak, tidak ada lagi yang berdusta. Kenapa? Karena hikmah maulid terlahir. Maulid artinya lahir, lahir artinya benampak atau benyata. Allahumma shalli ala Muhammad. Nampak wujud Sayyiduna Muhammad dalam dirinya. Lahir, terlahir, lalu berjiwa Rasulullah. Maka lahirlah di dalam dirinya berjiwa Rasulullah. Tidak ada lagi yang namanya berhala-berhala di dalam dirinya. Kenapa? Karena dihancurkan tatkala kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Api yang sesembahan 500 tahun tidak pernah padam. Akhirnya dengan kelahiran Nabi kita Muhammad padam, dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepulang dari tempat hikmah daripada maulid ini, kada ada lagi yang namanya berhala-berhala, berhala ujub, berhala sum'ah, berhala ria, berhala takabur, berhala hasud. Semuanya musnah dengan berjiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak ada lagi yang namanya api yang berkobar di dalam jiwanya karena dipadamkan. Karena lahirnya berjiwa di dalam dirinya berjiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kada mau lagi penyarikat, kada mau lagi pemamaian. Api amarah padam terhadap dirinya. Lalu dia selalu terima yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tukasir hammak ma qadir yakun. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah, dia tidak pernah akan ada kesedihan di dalam dirinya. Senang terus, gembira terus, himung terus, kada mau sedih. Apa yang disediakan? Yang disediakan apa? Yang mengolah taungut ini apa? Yang mengolah kada mau guring ini apa?
maka ada kekasih yang bertuliskan di dalam hati mim ha mim dal. Kenapa jadi kita masih bersedih? Ternyata ada dunia yang membayang-bayangi dengan kita. Ada hawa nafsu yang selalu merasuki jiwa kita. Ada iblis yang selalu membumbu-bumbui supaya kita selalu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu kita dibuatnya taungut oleh dunia betehe mahabat nehe, kucik-kucik lubang tahe. Ada melihat orang bakandaran hanyar, hendak jua bakandaran hanyar biar mengeredit kada bapak. Melihat orang bermobil hanyar, hendak jua bermobil hanyar biar mengeredit kada bapak. Daripada hujan panas hari jabuk awak, mau inya mengeredit, padahal penghasilan sebulannya hanya 2 juta, bayar kreditan 5 juta. Ini kada berpikir lagi, ini spekulasi. Artinya di mana mandak utak. Gaji penghasilan 2 juta, bayar kreditan 5 juta. Di mana mandak utak? Diburit, terduduki, bungol jangan digaduh. Gara-gara dunia dia tertipu, akhirnya kada kawa bayar kreditan, kada kawa bayar utang. Taungut bipai, taungut. Tahu lah bib taungut. Taungut apa bahasa Indonesianya taungut nah, Pak? Taungut lain merangut lain. Pon. Iya taungut bib. Kada ada lagi pikiran apa-apa selain hutang, kada kawan bayar. Ya Allah, sampai kucing lewat BP di hadapannya sepak 5 meter kucing tercipai. Ujar kucing, salah apa daku ni salah apa? Isuk kucing hendak lewat pulang berpikir kucing mitihid loh, ini jenam menyepak unda semalam jangan. Beliung kucing lewat, berpikir kucing, daripada aku disepaknya pulang 5 meter tekipai, kemana aku je kucing berurut, kasihlah aku kucing guru. Kenapa jadi mengolah kita taungut? Kada baik jadi orang berpikiran galau, pusang. Kada baik jadi orang pemusangan. Lebih baik payaman daripada pemusangan. Punya ayam kawa juga dimakan daripada musang. Sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit berduka, sedikit-sedikit pusang. Napa-napakah? Masalah datang silih berganti, wah hancur benar sudah. Hidup hancur benar. Kenapa? Jauh dari Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kada kawa tunggal dikitan barang paraki orang yang parak lawan Nabi Muhammad, paraki orang yang parak lawan Tuhan, paraki. Maka daripada itu orang yang mendekatkan dirinya kepada Nabi Muhammad, orang itu selalu gembira hidupnya dunia akhirat. Kada pernah sedih. Ujar Habib dahulu, baca sholawat biar 300 sehari, kena naikakan lagi jadi 700, naikakan lagi sampai 1000. Kalau sudah istiqomah naikkan terus. Mudah-mudahan berkat sholawat kepada Nabi Muhammad, sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih, berhubung kita, biar diri kita belum terhubung lagi. Artinya belum bisa berdapat, belum bisa bermimpi, tapi ruh kita barang nang terhubung berdahulu ke sana, insya Allah kita akan terhubung juga. An-nasun niyam idza matu intabahu. Manusia itu guringan, amunnya inya meninggal bangun dari hidupnya, dari tidurnya. Nah,
kita ini lagi guringan nih. Munnya kita ujar Rasulullah, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Munnya kita ada haratan guring ini ketujuh lihat wujudnya Nabi, maka insya Allah habis meninggal langsung berdapat lawan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketujuannya menjana kita ketujuh. Kenapa? Inya ketujuh bermain-main, inya ketujuh bermain-main di taman Nabi, inya ketujuh bermain di kebun Nabi, di kebun Nabi, di kebun surganya ketujuh berkumpul. Akhirnya inya terdapat lawan orang nang bisi kebun itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kan ada lagi pegangan kita selain Rasulullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ujar Tuhan berpingkut pisit-pisit, berpingkut pisit-pisit lawan taliku. Siapa tali Allah? Huwa sayyiduna wa maulana Muhammad. Itu aja yang jadi andalan kita. Kan ada lagi yang lain. Wa la tafarraqu, jangan dipisahi. Jangan lagi mau berpisah lawan Nabi. Jangan kada hendak hati kita menolak. Jangan, selalulah bersama Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Berpingkut pisit-pisit itu jadi andalan kita. Indal sirat, indal mizan, di timbangan amal baik amal buruk semuanya di surga. Itu yang jadi andalan kita, mengatok kita di lawang surga. Assalamualaikum malaikat ridwan. Waalaikumsalam, dibukai oleh malaikat ridwan. Anak bapak pian, aku anak masuk surga. Pian siapa? Aku adingnya Basit. Kawal mandalakan kayak itu. Aku jemali ketriduan kada kenal lawan ading Basit, Basitnya aja kada kenal. Kada kawa jadi andalan siapapun kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu hikmah sepulang kita dari tempat ini, kita ambil hikmahnya, yaitu kejujuran. Ujar Nabi, qulil haqq walau kana murran. Sambat aja biar sakit, sambat aja, kisahkan yang sebujurnya, karena ini lain kisah kita. Umumnya kisah kita bisa berdusta, ini kisah Tuhan. Tuhan hendak berkisah, jadi kisahkan sebujurannya. Inilah sebujurannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Allah aja menyuruh mengisahkan kisah nikmat-nikmatnya. Siapa nikmatul uzma? Huwa sayyiduna wa maulana Muhammad. Nikmat nang paling gondol ini apalagi? Nikmat nang halus saja kita disuruh, nang halus. Disuruh kita mengisahkan, apalagi nikmat terbesar. Huwa sayyiduna wa maulana Muhammad. Makanya ini kita bearai-arai behimung-himung. Kita berkumpulan di sini. Ada yang menggantung kambang, ada yang menggantung duit. Alhamdulillah ada payu kambang nih malam ini. Jakanya duit sejuta di situ digantung payu, insyaallah. Hikmah dari acara ini, pulang kita jujur semuanya. Ini orang berdusta itu pian menyakiti dirinya dan menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain dan menyakiti dirinya. Satu, ada yang menyakiti dirinya. Orang tabrakan, ditabrak. Lalu berjalan, dia kada kawa melihat. Tuhuk melihat, siapa ini tabrakan dia? Kada kawa. Banyak orangnya yang menonton. Sekalinya berkuriaknya, "Woi, aku abahnya, beri jalan ya." Wah, dilalui orang ngaku abahnya, Bang. Sekalinya nang ditabrak warik. Taranjah warik sekalinya, yang diranjah tadi warik. Mati wariknya. Jadi jenang menonton ini, yang menonton, ada ke abahnya warik ya. Menyakiti diri seorang lawan menyakiti orang lain. Terkadang menyakiti orang lain, merugikan orang lain. Ini pendusta ini merugikan orang lain. Ada pian di sana di Banjar. Orang berajiaan di Banjar malam minggu. Orang berajiaan yang berbuahan lahong.
Habis itu ada nini keluar tengah malam betakon lawan orang, cok je, itu orang bapaan ya aja, itu nih orang berbagi gulaan. Oh ini semangat bana mendatangi, antri juga 4 antri, orang rajia nih, antri sini paling belakang. Pas giliran nini takipik polisi. Nih ujar polisi, pian nih mayu apa lagi nih, kawa apa lagi piannya. Aku coba aja sini melomo kawa aja lagi. Gulaan. Kesian ini gara-gara didustai. Ini gara-gara si Ipan idus ita pandusta. Lalu ini bisa jadi korbannya. Kesian. Ada juga kadang kita berdua laki bini, laki jadi korban, bini bisa jadi korban juga. Laki datang begawi, ujar nang laki, ujar nang bini, yang adakah duit? Ini nukar pupur habis, nukar gincu habis, sarabannya habis sudah. Pian lawas kada memberi ulun duit, jauh pian menukarkan ulun amas. Nih nah pupur apa pupur basah bahnya munya karing pian mencium kalimpanan pian. Wah abahnya minta duit pang nih nah iwa karing nang dimakan piannya mana saruan terus sebulanan undangan maulid aja terus. Bini kurus karing kayak petek kelengan plastik. Apa makan iwa karing kepala sapat, nong laki makan daging ayam. Intalu ayam sebijian, makan yang nyaman-nyaman di undangan. Abahnya minta duit, jenang laki, ada duit, aku belum gajian lagi. Mau abahnya minta bang, ada. Pas menggantung ke baju nang bini, no abah kayakan mencari kalau bina ada, sakalnya ada guru Soekarno Hatta 10 lembar. Diambil nang bini 9 lembar, tinggal selembar. Ya Allah, abahnya memuruk ke baju, imbah memuruk sampai bisa guru sampai harat nang laki ini bahasa Jepang. Sakurata kan asa tipis tuh sakurata. Tadi kan tabal, ini sampai bisa bahasa Inggris sakurata. Langsung hamuk, langsung bukriak, umanya mana duit? Kan ada orang lain selain ikam di rumah ini, mananya duit? Lalu jar umanya, oh abahnya, maka tadi pian bapadah kada baduit. Maka pian tadi bapadah belum gajian. Dari mana ada duit? Kada di sini tadi nak ada, di sini 1 juta, di sini ada nak. Tapi ini sama pang, beda 2 sama. Nang laki pengaramput, nang bini maling. Coba kalau ditakuni siapapun bebiniannya, apapun bentuknya, takuni bebinian. Oh bebinian, bu, je, saya mengiut tukang ojek, bu, pun je, ibu, boleh masih anu 16 senyar, bu, ya, bu, ya, bu ya. Bu, ulun betakon lawan pian, jawab dengan jujur. Pilih antara 2. Pian katuju lawan laki-laki yang jujur apa pendusta? Jawab. Sekali lagi yang kompak, jujur apa pendusta? Yang lebih keras lagi, jujur apa pendusta? Kencang banget itu. Tuh bapak-bapak, tuh semuanya bapak-bapak, itu
Bebinian itu ketujuh laki-laki yang jujur. Jadi kalau hendak bebini jujur. Oke Bu? Ada oke? Allahumma shalli ala Muhammad. Pulang dari tempat ini kita membuahkan hasil yaitu jujur. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu satu hasil. Dua, anak-anak kita bakal jadi anak yang soleh. Bawa kalau perlu pesani, nak ke acara maulid beratan. Ayo nak semuanya beratan. Kenapa mak? Ke acara maulid, mama pesani kalau perlu gencangi makan. Karena mama di rumah kada bemasak. Itu kekanakan, unggut-unggut itu tandanya cinta lawan nabinya. Jadi anak yang luar biasa, insya Allah bakal jadi anak yang soleh. Kada kegampangan, itu pasti terlahir dari orang tua yang soleh. Bahari guru membawa tarus lawan anak sidin. Wah ini nang kayak apa anak sidin? Hafal Al-Quran, hafal tafsirnya. Anak kita mudah-mudahan nang kayak itu juga beratan. Jadi ke acara-acara maulid, nah bawa hadirakan. Biar nang kayak apakah kelakuannya, yang penting kita ridho lawaninya. Rasulullah mendidik lawan kita supaya menyuruh anak umur 7 tahun untuk sembahyang. Umur 10 tahun pukul menyakada sembahyang. Yalah. Jangan disuruh umur 20 tahun hanya memukul, diangsulnya. Bajanya pian nyuruh lun sembahyang, pian aja banu sembahyang banu kada. Nah dijawabnya. Jadi alhamdulillah hikmah daripada acara maulid, bawa anak-anak kita sebanyak-banyaknya, bawa hadirkan mereka, banyakin makan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka daripada itu, satu, ada yang bermimpi dengan Rasulullah. Habib di Hadramut, beliau bermimpi dengan Rasulullah, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ulun minta dari pian hadis yang pian keluarkan. Lalu Rasulullah menjawab, yang pertama, jangan tinggalkan minum kopi. Selama bau kopi masih ada di muntung, selama itu malaikat memintakan ampun kepada Allah bagi orang nang muntungnya masih berbau kopi. Apakah di sini ada kopi? Kadada. Sini kopi kadada. Yang adanya susu. Susu jangankan dikinum, digeliminginnya mana? Kopi, selama bau di muntungnya ada kopi, itu malaikat memintakan ampun kepada Allah. Jangan minum kopi sambil merokok, itu kada baik. Ujar siapa nyaman sambil ngopi sambil merokok? Dusta, ulun sudah membuktikan itu kada nyaman. Baik basah rokok, basah tapi baik basah rokoknya. Rupanya Habib hanya aja paham nih. Alhamdulillah. Tapi basah rokok itu enggak enak. Jadi kopi dulu baru rokok gitu kan. Kada nyaman sambil mengopi sambil merokok. Ada nyaman, jadi siapa nyaman? Itu satu. Kopi baunya masih di mulut, selama itu malaikat memintakan ampun kepada Allah. Dua, jangan lupa hadir ke majelisnya orang soleh. Karena majelis wali, majelisnya orang soleh, itu orang yang hadir di sana lebih baik daripada beribadah sampai tulangnya patah-patah. Berhimat nih beribadah, baik hadir ke majelis orang soleh. Kenapa jadi baik? Kenapa jadi bagus? Karena orang hadir di situ terbuat di dalam hadrah Rasul. Karena pandangan Rasulullah selalu kepada seorang wali. Nah, kita dipandang oleh wali, langsung kita ada detik itu juga berada di hadratul Rasul. Itu tuh jadi kita hadir lebih baik daripada
satu matah peparahan susu tuh. Nah, susu sapi inilah lain susu cap nona, atau memecah intalu. Intalu pecah itu lebih baik kita duduk di majelis orang soleh ketimbang kita beribadah selama 70 tahun sampai awak tulang patah-patah. Terakhir, ujar Rasulullah, jangan tinggalkan yang namanya tasbih. Tasbih jangan ditinggalkan, bawa terus kemana-mana. Yang punya tasbih, keluarkan tasbihnya. Yang punya tasbih, keluarkan tasbihnya. Karena yang punya tasbih dibawa kemana-mana, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan orang yang berzikir. Sama lawan orang yang berzikir. Ini dibawa aja kada dikatek kada. Amunnya pian kada ingat bawa tasbih, katek ampun mamanya. Maksud lu tasbih mamanya lain, yang puting susu mamanya lain. Babuhannya ini macam-macam aja pikiran. Ini tasbih mamanya dikatek, minjam dulu sotomat, kita kada bertasbih. Maka daripada itu tasbih kita isi. Ada isinya, yaitu rotibul atas, doa rotibul haddad. Ini ada satu Habib Saleh Al-Idrus, ulun sering ketemu. Beliau itu kemana-mana pasti bawa tongkat rotan. Beliau itu adalah panglima perang Poso. Jadi tongkat rotannya itu, ada orang kafir yang mau menyerang beliau, nah langsung aja ditunjuk nangka itu, nah lumpuh. Ditunjuk sini lumpuh, ditunjuk sini lumpuh. Diambil daripada tongkatnya itu, diperiksa sampai ke Amerika sana, diteliti, ditihi. Ada apa ini, kenapa jadi orang lumpuhan? Dilihat, kalau pun ada janda di dalamnya. Ditihi, kalau pun ada Maryam kah? Maryam Belina. Ditihi, ada apa ini, kenapa jadi kok kami bisa lumpuh? Ternyata tidak ada apa-apa. Ujar Habib Soleh, itu isinya kada. Aku isi lawan rotibul atos dan rotibul haddad, itu isinya aja sih. Jadi kalau kita bisi tongkat, bisi samurai, bisi parang, bisi tembakan, isi peluru. Isi surban kita, isi nanti Habib nih sidin bersurban pasti diisi sidin. Tasbih kita isi. Nah, bacaan-bacaan ada di kamar kita, bacaan-bacaan ada di rumah kita, isi. Apapun doa-doa itu pasti memiliki athar. Betul Bib ya? Pasti memiliki athar, ada bekas-bekasnya. Doa itu pasti, wiritan itu madadu syekh fi wirdihi, supaya kita terhubung lawan guru-guru kita, lawan syekh, lawan guru, supaya terhubung. Maka bacai lagi wiritan-wiritannya, amaliyah-amaliyahnya kita baca. Madadu syekh fi wirdihi, pertolongan daripada guru itu, hubungan kita lawan guru itu dari wiritan. Maka kalau kita baca wiritannya, maka kita akan kembali terhubung lawan guru kita. Kalau kita bersolawat, kita terhubung dengan Habibuna Muhammad. Maka daripada itu, isi tasbih kita, isi semuanya, supaya terjaga dari santet, dari perang maya, dari teluh, dari guna-guna, dari sihir dan sebagainya. Apalagi corona, udah jangan diingatkan lagi corona, dosa jangan diingatkan lagi, dosa jangan diingat lagi, sudah diampuni, sudah diampuni. Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, sudah diampuni, sudah. Ini sudah terbuat di dalam sini nang kayak apalagi sudah terbuat di kapal nang ini. Ada aja sudah masing-masing sudah nahkodanya. Maka itu kita santai aja lagi, kita mengetek di higa-higa sambil berokok aja kita. Sampai aja insya Allah di dermaga keselamatan. Tinggal jaga diri kita masing-masing. Kita mintakan doa supaya kita selamat dunia akhirat kepada Habib untuk mendoakan, dan mudah-mudahan sidin mau meijazahkan. Ini tasbih
Ini tasbih. Mudah-mudahan Sidin mau mendoakan, mengisiakan, dan mudah-mudahan Sidin mau mengijazahkan dari guru-guru Sidin, Al-Habib Umar bin Hafiz, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang ada di Hadram. Mudah-mudahan Sidin mau memberikan kepada kita ijazah daripada ijazah tasbih. Amin ya rabbal alamin. Minta doanya, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. بنية الشفاء وبركة الله محمد صلى الله عليه وسلم وبركة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الحبيب صالح بن محسن الحميد تنقول اللهم صل صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلين بها الثعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمدulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan daripada bala musibahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang namanya sifat bahaya untuk diri kita, keluarga kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ajaztukum kama ajazdani al-Habib Salih bin Umar bin Jindan wal Habib Hasan bin Umar bin Jindan bi barakatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabiltu